Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini kita mau panen sayur pakcoy dan kita mau panen cabai merah juga. Jadi ikutin terus ya. Pertama ini kita panen sayur pakcoynya dulu, lanjut baru kita panen cabai merahnya. Nah, ini cabai merahnya udah panen yang keberapa kali. Masya Allah masih banyak banget buahnya, dan ini kita bisa simpan sampai beberapa bulan ke depan dengan cara penyimpanan yang benar ya teman-teman. Untuk masa panen cabai secara umum siap dipanen pada kisaran umur 3 bulan hingga 4 bulan. Dengan perawatan yang baik, tanaman cabai bisa memiliki pertumbuhan bunga yang banyak pada usia 3 bulan. Seperti dengan pertumbuhan buah yang siap dipanen. Oke teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian beberapa teknik memetik buah cabai. Yang pertama, pilih cabai yang siap dipanen. Cabai siap dipetik ketika memiliki bobot maksimal, bentuk padat, dan warna merah. Yang kedua, petik cabai dengan menyetakkan tangkai buahnya. Jangan cabut sembarangan karena bisa merusak tanaman. Dan waktu panen yang baik adalah pada pagi hari ketika buah dalam keadaan optimal setelah menimbun zat-zat makanan pada malam harinya dan belum banyak mengalami penguapan. Merawat tanaman cabai dengan baik akan menentukan hasil panen yang optimal. Berikut beberapa tips merawat tanaman cabai agar memperoleh hasil yang lebih baik. Pilih bibit cabai yang berkualitas karena bibit yang baik akan menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Cabai membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Tanamlah cabai di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung minimal 6 jam sehari. Dan pastikan media tanam yang digunakan dalam kondisi subur, memiliki pH yang tepat, dan dapat menahan air dengan baik. Cabai membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Berikan pupuk yang tepat seperti pupuk kandang atau pupuk organik lainnya. Untuk pupuk organik cair khusus untuk cabai dapat diberikan setiap seminggu sekali. Bukan penyiraman secara teratur, tetapi jangan terlalu sering. Selanjutnya, pruning tanaman cabai. Pruning adalah proses memotong beberapa bagian tanaman cabai seperti cabang dan daun untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Pruning membantu memperkuat tanaman cabai dan mengarahkan nutrisi ke buah. Yang terakhir, panen cabai secara teratur membantu merangsang produksi buah. Setelah cabai mulai matang, panenlah dengan teratur. Jangan biarkan cabai terlalu lama di pohon karena dapat mengurangi produksi buah pada tanaman cabai. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa pohon cabai yang buahnya kerdil. Jadi, buah cabai yang kerdil itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekurangan unsur hara atau dosis pemupukan yang tidak sesuai ya teman-teman. Jadi pemberian pupuk dengan dosis yang tidak sesuai dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pastikan dosis pupuk yang diberikan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Faktor lainnya bisa karena serangan hama dan penyakit. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti tadi, kita dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman cabai dan mengatasi masalah buah yang kerdil. Mencegah serangan penyakit pada tanaman cabai sangat penting untuk memastikan hasil panen yang baik. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemupukan yang tepat. Memberikan pupuk secara seimbang agar tanaman cabai mendapatkan unsur hara yang cukup. Hindari pemupukan berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan tanaman dan memicu infeksi bakteri. Dan jangan terlalu sering menyiram tanaman cabai. Kelebihan air dapat memicu pertumbuhan jamur dan penyakit. Pastikan tanah tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Langkah berikutnya, buang daun kering dan sisa tanaman yang sudah mati. Dan gantilah lokasi penanaman cabai secara berkala. Oke teman-teman, setelah panen cabai dan sayuran pakcoy, sekarang kita mau siram tanaman sayur dengan pupuk organik dari urin kelinci. Karena kita ada pelihara kelinci juga, jadi kita manfaatkan urin kelinci untuk jadi pupuk tanaman. Urin kelinci memiliki manfaat yang sangat baik sebagai pupuk organik
organik berkualitas tinggi. Urin kelinci dapat membantu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif termasuk pembentukan akar, daun, batang, dan anakan. Urin kelinci mengandung unsur hara terutama nitrogen atau yang sering dikenal sebagai urea. Unsur hara ini membantu tanaman tumbuh dengan baik. Dan pengendalian hama tanaman karena baunya yang khas dapat mencegah datangnya berbagai hama tanaman terutama serangga. Jadi urin kelinci juga berfungsi sebagai pengendalian hama tanaman. Urin kelinci juga memiliki kandungan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang paling tinggi dibandingkan dengan urin hewan lain seperti kuda, kerbau, sapi, dan domba. Jenis pakan yang diberikan kepada kelinci mempengaruhi kandungan unsur hara dalam urin. Semakin tinggi kandungan protein pakan, maka unsur hara dalam urin kelinci semakin tinggi. Urin kelinci dapat diaplikasikan ke tanaman secara langsung atau melalui proses fermentasi untuk meningkatkan nilai kandungan nitrogen. Cara pembuatannya cukup mudah dan sederhana. Dengan memanfaatkan urin kelinci sebagai pupuk organik, kita dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara alami dan ramah lingkungan. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga memberi manfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.